Halo Bapak Ibu semua, Assalamualaikum. Kesempatan kali ini kami akan berbagi tutorial bagaimana cara mengisi formulir online untuk mendaftarkan putra-putri kita ke RA dan MI Modern Al Hidayah yang beralamat di SP4 Jalur 3 Jalan Kenari. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin daftarkan secara online bisa langsung mengunjungi link yang Bapak Ibu bisa dapatkan dari panitia atau dari Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kami. Nah, di sini sebagai contoh saya menggunakan WhatsApp dalam mengisi formulir tersebut. Di sini sudah ada link untuk mengisi pendaftaran secara online tersebut. Nah, link ini bisa nanti Bapak Ibu dapatkan seperti yang saya bilang tadi sebelumnya. Bisa didapatkan dari panitia atau dari Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kami. Baik, kita langsung saja mengklik atau mengunjungi link ini. Cukup diklik satu kali. Nah, kemudian kita diarahkan di websitenya MI Modern Al Hidayah. Di sini ada PPDB. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat brosur yang ada di website ini. Nah, untuk mendaftar sendiri secara online, Bapak Ibu bisa langsung mengklik teks klik daftar ini. Cukup dengan mengkliknya satu kali saja. Oke, kita contohkan ya. Nah, kemudian kita diarahkan langsung ke formulir pendaftaran PPDB untuk RA dan MI Modern Al Hidayah tahun ajaran 2020-2021. Nah, di sini tinggal kita langsung isi, Bapak Ibu semua. Yang pertama, di sini kita diarahkan untuk memilih daftar pilihan jenjang madrasah yang mau dilamar. Misalnya kita ingin mendaftarkan anak kita di MI Modern Al Hidayah, maka kita pilih MI Modern Al Hidayah. Tapi jika anak kita masuk dalam jenjang PAUD atau TK atau RA istilahnya, maka Bapak Ibu bisa memilih RA Modern Al Hidayah. Nah, sebagai contoh yang sekarang ini, saya akan mencontohkan untuk memilih jenjangnya adalah MI Modern Al Hidayah. Setelah dipilih jenjang madrasahnya, maka kita bisa mengklik berikutnya. Oke, di seksi selanjutnya ini kita diminta untuk mengisi data pribadi calon peserta didik. Sedangkan ini harus dibaca ya Bapak Ibu, sebagai keterangan ya, supaya kita tahu. Isilah identitas diri Anda di bawah ini sesuai dengan data yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini maksudnya yang mengisi orang tuanya. Kemudian gunakan huruf besar atau kapital dan pastikan semua data diisi dengan baik. Apabila ada kesulitan dalam mengisi, Bapak Ibu bisa langsung chat atau menghubungi panitia PPDB. Terima kasih. Ya, situ ada himbauan ya, ada informasi. Oke, kita langsung mengisi yang pertama yaitu nama lengkap. Nama lengkap anak kita ini harus sesuai dengan ijazah atau akte kelahirannya ya, atau yang ada di KK. Oke, misalnya sebagai contoh saya akan mengatakan nama lengkap anak yang akan daftarkan ini adalah, misalkan ya, Andika Budi Utama. Kemudian panggilannya misalkan Dika. Nah, kemudian kita mengisi ke NIK, nomor induk kependudukan. Ini harus diisi. NIK ini bisa Bapak Ibu lihat di kartu keluarga Bapak Ibu masing-masing. Ini ada keterangannya. Oke, misalkan 910 10. Ini cuma contohnya Bapak Ibu ya. Harus disesuaikan dengan nomor induknya anak kita masing-masing yang ada di KK. Karena ini sebagai contoh, jadi saya sembarang. Oke, ingat ini tidak boleh sembarangan, harus sesuai dengan kartu keluarga. Kemudian tempat dan tanggal lahirnya, misalkan kalau bisa gunakan huruf besar semua ya Bapak Ibu. Timika, misalkan 12 April 2013 misalkan. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki, agamanya
Islam, tinggal kita pilih saja ya Bapak Ibu, tinggal diklik kemudian dipilih. Nah, hobi juga begitu, tinggal kita pilih, jadi nggak usah diketik, disesuaikan. Misalkan anak kita ini hobinya apa. Oke, sebagai contoh di sini saya akan memilih dia suka menggambar misalnya, drawing atau menggambar. Oke, kemudian cita-citanya. Nah, ini untuk cita-cita ini bisa ya diarahkan oleh orang tua sendiri atau langsung ditanya anaknya juga tidak masalah. Oke, misalkan tahfiz Quran misalkan cita-citanya. Kemudian jumlah saudara kandung. Jumlah saudara kandung berarti anak yang bersangkutan tidak terhitung ya Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu mempunyai 4 anak, sedangkan yang daftar ini adalah anak yang ketiga. Berarti jumlah saudara di sini adalah 3, karena dia tidak dihitung. Kemudian anak ya anggaplah anak ketiga tadi. Kemudian status sosial ini jika misalkan yatim, kita pilih yatim piatu atau yatim piatu, atau mungkin miskin. Nah, kalau di luar dari ini maka kita pilih lain-lain. Alamat tempat tinggal sekarang ini maksudnya alamat tempat tinggal anak atau orang tua yang bersangkutan. Jika anak tersebut tinggal dengan neneknya, maka tinggal diketik alamatnya sesuai dengan alamat tinggal neneknya. Nah, anggaplah misalkan Jalan Raja Wali misalkan, jalur 3 SP4 misalnya seperti itu. Jika ingin tambahkan kelurahannya juga boleh. Ya, seperti itu. Kemudian di sini ada nomor WhatsApp atau nomor HP orang tua, ini wajib, penting sekali. Jadi bisa dimasukkan nomor WA atau HP orang tua atau wali ya. Misalnya 08, ini contoh saja. Oke. Kemudian pihak yang dihubungi, misalnya yang paling bertanggung jawab terhadap anak itu misalkan ibunya, maka kita pilih ibu. Jika misalkan anak ini bersama neneknya, maka pilih nenek, dan seterusnya. Nah, untuk contoh di sini kita pilih ibu. Nah, setelah itu kita klik berikutnya. Oke, jadi itu data pribadi peserta didik. Nah, sekarang kita masuk ke keadaan jasmani peserta didik. Berat badan. Nah, ini berat badan kalau bisa ditimbang, disesuaikan dengan berat anak-anak yang sesuai dengan yang terupdate ya hari ini. Misalnya beratnya 35 misalnya. Jadi cukup ketik 35 saja, tidak usah ketik 35 kg. Kemudian tingginya, misalkan tingginya 125 cm. Nah, ini juga tidak usah diketik cm-nya, cukup angka saja. Nah, kemudian lingkar kepala. Nah, di sini keterangannya, untuk lingkar kepala diharapkan Bapak Ibu mengukur secara langsung ukuran lingkar kepala anak masing-masing. Namun apabila alat pengukurnya tidak ada seperti meteran, maka ukuran lingkar kepala boleh tidak diisi. Ya, kalau bisa disarankan untuk mengisi. Nanti tujuannya untuk mempermudah kami di sekolah untuk mengisi biodata anak-anak ke Dapodik. Oke, misalkan lingkar kepalanya adalah ini cuma contoh saja ya Bapak Ibu. Misalnya 40 cm misalkan diameternya. Maaf, lingkar kepalanya bukan diameter. Oke, kemudian golongan darah. Golongan darah ini misalkan kita sudah cek ya, nanti Bapak Ibu bisa tinggal tentukan A, B atau O.
Misalkan anak ini golongan darahnya adalah misalkan O, kita pilih O. Kemudian bertempat tinggal ini maksudnya dia tinggal dengan siapa, misalkan orang tua. Jarak tempat tinggal ke sekolah, tinggal kita pilih apakah kurang dari 1 km atau lebih dari 1 kilo. Anggap misalkan untuk contoh ini kita pilih kurang dari 1 km. Nah, setelah selesai ini kita langsung klik berikutnya lagi atau next. Oke, di sini ada asal calon peserta didik, ini maksudnya apakah kalau misalkan anak ini masuk SD tanpa melalui sekolah dulu, misalkan masuk TK atau RA misalkan, maka yang dipilih adalah dari orang tua. Berarti asal anak ini adalah dari orang tua langsung, tanpa dia belajar di TK atau di RA sebelumnya. Tapi kalau misalkan anak ini misalkan berasal dari jenjang sebelumnya misalkan, maka dia pilih dari TK atau PAUD atau RA. Oke, sebagai contoh kita akan pilih dari TK, PAUD atau RA. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, di sini ada keterangan orang tua. Di sini kita harus memasukkan nama ayahnya. Nama ayahnya Sabarudin misalkan. Maaf jika ada namanya yang sama yang diketikkan. Oke, misalkan tempat tanggal lahirnya misalkan Madiun misalkan. 24 Juni 1985 misalnya, seperti itu. Dan nama ibunya misalkan ya kalau bisa pakai huruf besar ya, Rina Ayu Safitri, misalnya seperti itu. Kemudian tempat tanggal lahirnya anggap saja misalkan Timika. Tanggal 2 Februari 6. Kemudian pekerjaan ayah misalkan di sini misalkan PNS. Kemudian pekerjaan ibunya misalkan ibu rumah tangga. Oke, kemudian kita pilih pendidikan ayah. Misalkan pendidikan ayahnya S1. Nah, nanti ada juga pendidikan ibu, cuman di sini belum ada, nanti saya akan tambahkan. Nah, tinggal dipilih, sama saja caranya ya, apakah S1 kah atau tidak sekolah kah. Nah, terserah, tergantung ya, sesuaikan dengan fakta masing-masing. Kemudian penghasilan rata-rata orang tua misalnya di atas 5 juta misalnya, tinggal dicentang saja, diklik. Kemudian kita klik berikutnya. Oke, di sini ini adalah bagian terakhir ya dalam pengisian formulir ini, yaitu kita akan mengupload persyaratan PPDB-nya. Misalnya seperti foto terbaru. Foto ini bisa langsung diambil dari kamera HP Bapak Ibu dengan cara mengklik tambahkan file. Kemudian kita pilih dari perangkat. Nanti kalau kita menggunakan handphone, nanti ada ambil dari kamera. Jadi kita ambil langsung dari kamera, kemudian langsung memfotonya ke anak kita. Ya, pastikan dulu rambutnya rapi, kemudian wajahnya tampak jelas, jangan sampai tampak buram atau gelap. Jadi kalau bisa posisi fotonya harus di tempat yang terang. Nah, tapi kalau misalkan di sini kan saya menggunakan komputer, jadi kita bisa memilih file dari perangkat kita.
Kemudian kita cari gambarnya. Ini cuma contoh saja ya, anggap ini adalah foto anaknya. Jadi ini otomatis kita sudah memfoto duluan. Tapi kalau menggunakan yang cara tadi, menggunakan kamera HP juga bisa, malah itu lebih simpel, lebih enak, lebih cepat. Oke, ini fotonya memang tidak terlihat ya, tapi kalau kita klik nanti dia akan muncul foto anak tersebut. Jadi bisa dicek apakah mukanya tampak jelas apa tidak. Nah, di sini ada keterangannya, gunakan baju yang rapi dan rambut tersisir rapi. Kemudian ada foto akte kelahiran. Jadi ini Bapak Ibu diminta bukan untuk memfotokopi akte kelahiran, tapi langsung memfotonya. Jadi bisa langsung difoto dari kamera Bapak Ibu. Caranya sama, klik tambahkan file, pilih dari perangkat. Kalau di handphone nanti akan muncul dari kamera atau mungkin dari file. Kalau di sini contohnya dari file ya. Jadi kita pilih saja contoh ini. Ya, kemudian kita klik tombol upload. Ini keterangan filenya tadi, file dari akte kelahirannya. Ini proses uploadnya. Oke, jika sudah berhasil upload, maka dia muncul di sini nama filenya. Kemudian foto kartu keluarga. Nah, jadi kartu keluarga Bapak Ibu juga disiapkan, kemudian difoto langsung dari kamera HP juga. Caranya sama. Tambahkan file, pilih dari perangkat, kemudian difoto langsung menggunakan kamera HP. Atau ini sebagai contoh saja, kita pilih, kita upload. Ini prosesnya. Oke, ini berhasil. Nah, sekarang foto KTP orang tua. Di sini kalau bisa foto KTP kedua orang tuanya, baik ayah maupun ibu. Tapi kalau misalkan tidak bisa kedua-duanya, maka boleh salah satu. Ini sebagai contoh. Jadi kalau kita menggunakan HP, nanti kita foto langsung, kita siapkan KTP kita di meja kah, kemudian tinggal kita foto, pastikan tampak jelas. Ini sebagai contoh saja. Anggap itu file dari KTP-nya. Jadi yang difoto ini adalah yang asli ya, bukan fotokopian. Tidak usah yang fotokopian, kalau bisa yang asli supaya lebih bagus. Kemudian ada foto ijazah. Nah, ini diisi nanti jika yang mendaftar ini adalah calon peserta didik yang akan masuk di MI ya, di MI Modern Al Hidayah atau setara dengan SD. Nah, karena kalau masuk ke RA atau yang jenjang PAUD misalkan, otomatis dia belum punya ijazah. Jadi bagi yang mendaftarkan putra-putrinya ke RA kami di RA Modern, maka untuk foto ijazahnya diabaikan saja, langsung diklik tombol kirim. Tapi jika anak kita akan masuk di MI Modern Al Hidayah dan misalkan dia berasal dari sekolah TK atau RA sebelumnya, maka ini harus dilampirkan. Tapi kalau misalkan anak tersebut langsung dari orang tua tanpa mereka belajar dari RA atau TK misalkan seperti itu, maka ini diabaikan saja, sama seperti pendaftar ke TK atau RA tadi. Anggap saja anak ini, si Andika ini punya ijazah TK atau RA sebelumnya, jadi kita upload. Caranya sama. Anggap itu adalah file ijazahnya yang kita foto langsung misalkan dari kamera HP. Oke, jadi tahapan ini sudah selesai ya. Jadi ada foto terbaru, ada foto akte kelahiran, ada foto kartu keluarga, ada foto KTP orang tua, kedua orang tua ya, atau bisa salah satu, dan yang terakhir adalah foto ijazah bagi yang ada. Jadi ada 5 dokumen yang harus di-upload. Caranya seperti yang tadi. Nah, jika sudah selesai ini, jadi ini adalah tahapan akhir dalam mengisi formulir pendaftaran online ini. Jadi kita bisa mengklik tombol kirim.
klik satu kali dan tunggu. Ini sudah proses penyimpanan data ke data server pusat kami. Kita tunggu sejenak. Ya, pastikan muncul pesan ini ya. Jadi jangan sampai belum muncul pesan ini. Jika sudah muncul pesan ini, maka formulir yang telah kita isi tadi itu sudah diterima oleh sekolah ya. Jadi sudah ada pesannya, terima kasih Anda telah berhasil mengisi formulir PPDB RA dan MI Modern Al-Hidayah tahun ajaran 2020-2021. Semoga ini dapat membantu Bapak Ibu atau orang tua atau wali dalam mendaftarkan putra-putri terbaiknya tanpa harus datang ke sekolah. Jika ada yang mau ditanyakan mengenai pendaftaran ini, lebih jelasnya silakan menghubungi panitia PPDB. Terima kasih. Ya, seperti itu. Jadi ini Bapak Ibu sudah berhasil mengisi formulir pendaftaran secara online. Baik, itulah tutorial cara mengisi formulir pendaftaran secara online untuk masuk ke sekolah kami ya, RA dan MI Modern Al-Hidayah. Baik, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya amin ya rabbal alamin.